Setelah ini nanti dirata-ratakan, disimpulkan, diolah nanti di pondok lagi. Aman mbah napa niku dermawan men jenengan niku. Apa ya nak? Gini-gini omah. Dilihat dulu di situ. Kita ada. Anak 45 hari. Iya, 45 hari. Sekarang tinggi tanamannya berapa, Mas? Umurnya Umurnya 45. berapa? Mana ini? Satu, dua, tiga. Sekarang biaya ini Tahu lah. satu, juga satu. Mbak Arot Bure. Satu ya. 10 songo. Ya, berarti saya ke songo. Sing Ke pompong, ulat gulung gitu. Yang kedua berapa Pak Deh? Yang kedua dia beda. Oh ini banyak nih. Setelah ini nanti dirata-ratakan, disimpulkan, diolah nanti di pondok lagi. Jadi kegiatan ini digagas atau diinikan oleh nama organisasinya FIL, kerjasama dengan Dinas Pertanian. Dia memperkenalkan metode bertani yang mungkin selama ini udah pernah dilaksanakan, cuma didorong bagaimana ini bisa terus berjalan. Teknik yang digunakan ini namanya adalah mulsa tanam padi, mulsa tanpa olah tanah. Jadi ada penggunaan mulsa jerami, terus tanahnya tidak diolah. Jadi nanti mungkin kita minta juga Mas Sentot sebagai pelaksana demplotnya. Silakan nanti Mas Sentot nanti akan jelaskan juga apa yang telah dia lakukan. Artinya kita mau mencobakan teknik bertani ini, Pak. Kalau seandainya cocok bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua, silakan dilaksanakan. Tidak perlu bayar. Ya nanti kan, ya kalau dari dulu ada Pak Joni namanya, mantan Kepala Dinas Pertanian Sumbar, dia malah bilang ini teknik namanya bahsawah pokok murah. Artinya modalnya kecil, hasilnya bisa lebih atau minimal samalah dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Kan tujuannya kita Bapak Ibu bertani semua adalah bagaimana dapat hasil. Bukan bagaimana daunnya hijau, bagaimana batangnya banyak, bukan kan Bu? Tapi bagaimana hasilnya banyak, keuntungannya nambah gitu. Kan bisa aja hasil banyak, tapi modalnya banyak juga. Ujung-ujungnya dibawa pulang cuma sedikit. Jadi bagaimana Bapak Ibu modalnya sedikit dikeluarkan, tapi hasilnya minimal sama, bahkan bisa lebih. Bedengan dibuat, jadi setelah panen kemarin bedengan kita buat, terus dikasih mulsa jerami. Jadi jerami hasil sisa panen kita tumpuk di sana sebagai pengganti mulsa.
Dan syarat yang paling utama adalah harusnya bedengannya tidak boleh diinjak sama sekali. Jadi kita ngiciritnya, semainya, terus penyiangannya, pemupukannya kita masih sama seperti apa yang kita lakukan di sini. Yang beda cuma tidak dibajak sama pemasangan mulsa di bedengan. Jadi sisanya sama. Jadi kalau Bapak Ibu mau berubah pun yang dirubah cuma 2 itu aja. Tidak dibajak, pasang mulsa. Sisanya sama. Jadi kalau Ibu nyemainya di darat, silakan. Mau ngicirit pun bisa. Makanya kita bikin ada 2 mode. Karena di sini kita udah ada ngicirit juga. Ada juga yang tapin. Jadi silakan dilihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau terlalu banyak hal yang baru nanti repot kan. Harus ini, harus itu. Sekarang sama aja. Jadi kalau dengan baja udah terhindar, ini mungkin di awal. Pembuatan awal misalnya mulai dari cara lama ini berubah ke sana mungkin memang butuh biaya buat bedengan Bapak Ibu. Tapi setelah itu musim-musim berikutnya dia kan tidak dibajak. Berarti kan kita cuma merawat bedengan yang ada aja. Tinggal ulang lagi. Ya merapikan bedengan lagi, terus nambah jerami lagi, itu aja. Berarti kan biaya bajak pada musim tanam berikutnya tidak ada lagi. Terus itu makanya. Kan makanya dibilang kalau seandainya kan asumsinya selama ini kita harus olah tanah daripada nanti dia tanahnya keras. Kalau kita nanam nanti nggak bisa. Jadi kalau bedengan tanpa olah tanah ini, dia kan makanya tidak boleh diinjak. Bahkan kayak kita bikin bedengan yang bisa terjangkau sama tangan kiri kanannya. Tidak perlu kita nginjak dalam bedengan. Bikin parit, alur segala macam itu. Terus tidak ada bedengan yang diinjak. Jadi kalau dilihat musim pertama, kan nanti pasang jerami tuh. Pasang jerami. Dia membusuk, turun. Kan jadi lapisan atas tuh. Kalau seandainya kita lihat yang di pinggir-pinggir dekat pondok, taruh jerami kan kalau digali, ada lapisan atas jerami bekas jerami. Sama, bedanya itu kan seperti itu. Pada musim berikutnya kita nambah jerami lagi. Dia numpuk lagi. Harusnya tidak akan keras, Bu. Jadi lapisan atas itu nantinya akan jerami busukan itu. Bahan organik itu isinya di atas. Kan kalau bayangkan aja kayak di kebun, kan tidak keras sebenarnya kalau daerah itu tidak diinjak, dilewati mobil segala macam, tapi numpuk terus daun-daunannya, dia akan subur. Terus Bapak Ibu kan udah tahu bahasanya di jerami sendiri ada unsur hara yang selama ini ya kadang-kadang kalau seandainya yang dibakar mungkin terbuang. Tapi sebenarnya itu kan unsur hara, ada K-nya di sana, ada sebagian N, ada juga beberapa CA. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini jeraminya tetap ada di lahan sawah, berarti udah bagus. Tapi kalau sempat ada yang kayak kemarin kita di sana numpuk dibakar orang. Kadang-kadang kan orangnya itu, padahal kita tujuan kita mau jadikan nutrisi bagi sawah kita malah dibakar. Jadi ke depan mungkin diharapkan untuk jerami jangan lagi dibakar. Mulsa tanpa olah tanah pada 4 atau 5 musim ke depan, kalau dilakukan terus-menerus, kemungkinan besar tidak akan mupuk lagi. Karena kan kita mupuk berdasarkan bentuk tanamannya. Oke, mungkin itu dulu. Silakan Mas Entot cerita dulu apa yang dikerjakan dan apa kejadiannya gitu. Karena di lahan Mas Entot sekarang ini dia ada 4 mode itu, Bu. Ada yang tanpa olah tanah, tanpa jerami, tanpa mulsa yang sebelah sini, pinggir ya Mas. Dia cuma dibabat terus ditandurin. Yang terus setelah itu ada mulsa pakai icrit, mulsa tapin, yang di ujung olah tanah dan tapin. Jadi ada 4 peta sebenarnya yang dia cobakan. Mas Entot mau cobai mana yang paling cocok menurut dia, ya silakan. Kan nanti bisa dibandingkan. Tanah pindah. Terus yang sebelah sini
itu pakai mulsa jerami, itu tanam pindah. Itu kenyataannya kayak itu. Belum kita semprot itu. Kalau yang sebelah sini ada hibrid berapa gang itu ya? 4 gang nggak salah itu. Itu ya kayak itu pertumbuhannya. Apanya pun banyak juga anak-anaknya. Terus yang punyaan saya ini cuman saya babat. Itu yang punyaan saya sendiri tuh. Cuman saya babat, terus kita semprot. Jadi dia tidak dibajak, Tidak dibajak, cuman dibabat, Pak, cuma itu. babat, Ya. langsung tanam. Iya, itu kalau nggak kering, nggak ada rumputnya sebenarnya. Kalau nggak kekeringan. Itu. Sebenarnya nggak, istilahnya ya termasuk enak untuk orang tani yang punyaan saya ini. Kalau yang punya Bapak Reno ini ya agak riwin lah. Agak ribet ya. Soalnya ada pakai pematang. Terus cari jerami. Jerami itu disusun itu. Jadi nggak dibakar jeraminya. Enggak. Nanti Dibakar orang. Dibakar. Kalau mau tanam enggak pakai uncek-uncek gitu. Ya. Biak ya. Itu belum kita semprot kayak itu apanya padinya. Yang punya Mas Dendot itu yang apa yang dibabat itu tadi jeraminya dibiarkan di situ atau dibakar? Biarkan di situ. Itu udah rata Pak kalau dibabat tuh. Ya udah merata itu. Ya. Oke, berarti kan itu yang dilakukan di Demplot, Bu. Tadi Bapak Ibu sudah melihat ke sana dan melakukan pengamatan. Kita mintalah masing-masing dari perwakilan kelompoknya menyampaikan apa yang dilihat hasil pengamatannya. Silakan. Kelompok mana dulu? Sistem tanaman hibrid, varietas padinya Inpari 32. Umur tanaman 45 hari. Cuaca cerah. Kondisi air banyak 9 cm di atas permukaan tanah. Warna daun hijau. Tinggi tanaman patok 1 60 cm. Jumlah anakan 34 batang. Patok 2 59 cm. Jumlah anakan 21 batang. Patok 3 59 cm. Jumlah anakan 25 batang. Hama yang ditemui kutu kebul sama sundep. Banyak penyakit ya sundep bercak daun. Gulma sedang sedikit. Cuaca cerah. Kondisi air 9 cm. Warna daun hijau. Tinggi tanaman 54 cm. Yang kedua 61 cm. Ketiga 71 cm. Tanpa tanah loh TOT hanya 29 batang. Bacain dulu nanti di rata-rata. Terus Anak-anaknya 29, kedua yang kedua 15, yang ketiga 20. Hasil pengamatan pertama ini adalah hibrid ya. MTOT atau tabela MTOT. Tingginya 59,3, anakannya 26,6. Yang kedua ini adalah MTOT tapi pakai tapin. Berarti ini disemai. Yang ketiga adalah olah tanah atau yang biasa kita lakukan selama ini. Ini yang tanpa olah tanah, tapi mulsanya yang kemarin kurang. Dari hasil ini kan kelihatan kalau untuk tinggi tanaman yang paling tinggi adalah di tanpa olah tanah. Tapi mulsanya seadanya ya Mas. Tidak ditambah apa yang ada yang di lahan aja. Kedua yang lumayan tinggi adalah di 62 cm di MTOT tapin. Sementara yang hibrid sama yang olah tanah konvensionalnya tingginya hampir mirip Mas, 59,3. Ini dari segi pertumbuhan tingginya. Untuk anakan sendiri hibrid yang paling banyak 26,6. Sementara untuk
tanpa olah tanah baik yang ditambahi mulsa ataupun ditambah mulsa tanpa bedengan pun tingginya hampir mirip. Sementara yang secara konvensionalnya masih jauh 12. Ini umur tanaman 45 hari setelah tanam. Dari sini apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu simpulkan? Maksudnya kalau seandainya dari data yang ini mana yang mau dipakai gitu untuk sampai umur 45 pertumbuhannya baik itu dari anakan apapun tingginya, mana yang menurut Bapak Ibu lebih bagus? Coba. Pundi, Pak. Yang saya pundi. Nomor 4. Jadi yang penting tingginya apa anakan? Anakan. Kalau anakan kalah sama yang nomor 1 nomor 1. Anak-anak nomor 1 anaknya 26, ini cuma 9. Jadi kalau dari sini kan untuk hasil yang terlihat adalah kalau tinggi di caranya Mas Sentot itu. Kalau anakan di icrit. Kenapa icrit itu anakannya lebih baik? Umpama 5 Biji. biji, 5 butir padi. Tumbuh dia, Pak. Itu langsung Pak. Langsung kembang, langsung beranak. Itu nih Bapak keluarkan. Nah, itu. Jadi Kalau yang tanam paling itu kalau belum dipupuk pertama dia belum kembang. Itu rahasianya, Pak. Kenapa, Pak? ya, kenapa coba? Kenapa dibahas? Karena maka itu. Kenapa? Kelebihannya kan antara hijrit sama tanam tanam pindah. tumbuh sama tanam pindah. Itu Apa penyebabnya? Kenapa? ya itu kelebihannya langsung tumbuh itu. Jadi, Pak, kalau hibrid dia kan langsung di atas ini akarnya ke bawah kan. Nah, dia langsung ini tumbuh kan? Nah, tumbuh. Kenapa cepat dia? Karena dia uras-urasnya udah cepat juga, Pak. Ini dia tumbuh anakan dari sini. Nah, ini berini lagi, tumbuh lagi anakan. Secara ininya ini. Tetapi kalau kita tanam, kenapa lambat bilang Bapak? Ini kan kita benamkan dulu. Benam, ya berarti akarnya di sini kan. Ini akar terbenam. Berarti mungkin membutuhkan waktu untuk keluar apa dari ruasnya ini kan. Nah, itu. Pada intinya kenapa cepat, kenapa banyak. Karena ini, tapi untuk Bapak ketahui, kalau airnya tergenang nanti Pak, yang dibilang Pak Reno tadi, makanya jangan sampai tergenang, ini tertutup dengan air, dia akan mati, busuk anakannya tadi. Jadi makanya pengaturan air bilang Pak Reno tadi harus di ini, karena pertumbuhan anakan ini yang kita genjot dari kegiatan MTOT ini. Berarti kan tadi sudah dijelaskan, bahasanya kalau masalah anakan itu bisa dengan perlakuan kita. Perlakuan kita yaitu tanam dangkal. Kalau karena kita tapin itu nggak bisa tanam dangkal, karena dia tinggi. Tapi kalau kita tabela atau icrit namanya atau luntungan itu, dia kan di permukaan tanah aja, Pak. Maka dia pas dia berkecambah, akarnya turun ke bawah, pangkal batangnya itu masih di permukaan tanah. Makanya anakannya akan lebih cepat berkembang dan bisa. Cuma kendalanya tadi itu, kalau seandainya itu tanaman padi itu direndam, anakannya kan mati kalau yang belum naik. Yang tunas-tunas itu hilang. Artinya dia tidak boleh tergenang. Dia harus ada, malah disarankan tanahnya retak-retak. Rumputnya itu yang nggak kuat lagi. Nah iya, itu kan nanti lagi bicara rumputnya. Ya, makanya nanti bicara rumputnya. Kita kan bicara anakannya, bagaimana merangsang anakan biar banyak. Berarti kan caranya sebenarnya udah tahu. Cuma ada kendalanya rumput. Makanya rumput kan paling gampang kalau kita biasanya selama ini pakai herbisida. Butuh biaya lagi. Nanti belum lagi beberapa tanaman itu malah tidak mempan sama herbisida. Yang kayak kangkung tuh. Makanya dicarikan solusinya pakai mulsa. Beli mulsa plastik di sawah mahal. Terus tidak cocok untuk di sawah. Makanya disarankan mulsa organik. Jerami yang paling gampang diperoleh. Kalau disuruh, sebenarnya bisa aja mulsanya mau alang-alang, mau rumput, tapi kan Bapak datangkan dari luar. Tapi ini karena kita punya jerami di sawah, manfaatkanlah itu. Artinya semua terserah Bapak, pilihannya kan dari sini. Oh, mau anakannya banyak, icrit. Mau dia nyiangnya kurang,
kasih jerami untuk mulsanya. Mau pupuknya kurang, masukkan jerami lagi. Biar nanti kan nutrisi yang ada di jerami itu bisa dimanfaatkan lagi sama tanaman. Terus yang berikutnya adalah biasanya kayak Mas Sento kan ini baru pertama nih. Pertama nih hasilnya tidak akan bisa maksimal 2 kali lipat, 3 kali lipat, belum. Kita berharap sama aja sama yang biasa Mas Sento dapatkan. Artinya musim pertama Pak, itu kan baru sedikit tuh jeraminya. Tadi aja kan kita masih bertanya, yang mana jeraminya? Belum kelihatan jerami yang membusuk itu di mana. Tapi pada musim kedua, ketiga, keempat kan kita nambah lagi jerami itu. Di sana baru nanti kalau produksi akan meningkat di sana. Jadi di awal ini cuma akan membantu yang jelas penyiangan yang berkurang, harusnya juga penggunaan airnya berkurang. Artinya kan kita merendam sawah seperti ini kan salah satu alasannya kan gulma ya Pak ya? Iya. Harusnya kan kalau mulsa kita bagus, artinya itu tuh masih berada di sana, bukan kena banjir segala macam, kan harusnya masih tertutup, air kita tidak perlu tergenang seperti tadi. Tadi karena banjir segala macam, ya akhirnya mulsa jeraminya tuh sempat nyebar kemana-mana, makanya pada bertanya kan, yang mana pakai jerami, karena nggak kelihatan lagi gitu. Tapi pada musim kedua, ketiga kalau terus diterapkan, jeraminya itu akan naik tinggi. Jadi kalau kita nanti belah Pak, jadi kalau kita tanahnya dibelah, ini kan padinya di atas, terus ini kita belah, ini akan kelihatan, ini jerami yang baru, ini jerami yang mulai busuk, ini jerami yang sudah lama, ini baru tanah asli sawahnya. Jadi kita nanam nanti, ini nutrisi ini bisa dimanfaatkan sama padi semua. Makanya tidak boleh diinjak. Kalau Bapak injak, biasanya humus yang ada di sini tenggelam ke dalam, masuk ke dalam. Apalagi kalau dibajak. Dibajak berapa circle itu berapa besarnya? Mungkin ada 50 cm, 40 cm, ya diturunkan ke bawah. Sementara perakaran kalau dicabut padi itu serumpun berapa paling akarnya? Paling 20 cm paling panjang. Makanya dia tidak akan, nutrisi itu akhirnya turun ke bawah. Setiap teknologi awal itu biasa Pak. Sulit, susah, ruwet, mumet. Dulu Pak, ini dulu ya. Waktu kita masih lajang, takut punya istri ya Pak? Ya takut? Takut enggak punya suami Mbak? Apa iya? Hah? Perempuan jangan ditanya Pak. Jangan ditanya ya. Kenapa takut? Alasannya, opo saya mampu kan gitu kan? Opo saya kuat? Opo saya berani? Tapi udah rabi ketagihan. Nah ini yang bahaya. Iya enggak? Itu manusiawi. Demikian juga teknologi kita ini Pak. Saya yakin sekarang Bapak, wah ini ruwet ini. Susah. Mulsanya mau cari kemana? Nanamnya repot. Nek udah biasa, ketagihan. Percaya Bapak nanti? Yakinlah. Maka untuk itu, supaya kita benar, supaya kita berhasil, Mbok yo mengerjakannya itu yang serius. Nah, ini yang harapan saya. Bapak, Ibu nggak usah takut. Teknologi ini sudah dilakukan berulang-ulang kali. Baru kita cobakan di sini. Kita bukan coba-coba, Pak. Ya. Kalau nanam padi tempat biasa kayak begini, tanam, dikeringkan, memang kita khawatir dengan rumput. Pas itu, Pak. Cocok. Tapi kalau kita pakai MTOT, ada mulsa di situ yang akan menghambat pertumbuhan tanaman rumput. Di dalam pelaksanaan MTOT, kita tetap mengacu kepada si Jarwo. Ya, sistem tanam jajar legowo. Karena kita menggunakan bedengan, mungkin yang paling pas Jarwonya adalah 41. Pengalaman tempat lain, saya lihat luar biasa, Pak. Dari hasil panen yang ada 2 lokasi, di Sitiung dan di Padang Lawe, itu hampir, kalau tidak 2 kali lipat, minimal 1,5 kali lah. Peningkatan sampai 50%. Jadi tadi kita mengatakan, kita tidak mengejar target dulu di awalnya untuk produksi. Yang kita kejar adalah bagaimana kita memperbaiki struktur tanah dan fisik tanah, Pak.
Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum tanah Damas Raya yang kategorinya disebut dengan PMK, tanah miskin unsur hara, sudah rusak, Pak. Tanah sawah kita sudah rusak. Di mana-mana. Saya masih ingat, saya tahun 90 masuk ke daerah ini, itu tanah kita dulu sangat subur gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengembalikan unsur hara, humus itu kembali menjadi topsoil, berada di lapisan atas. Maka solusi salah satunya adalah melalui TOT ini. Pakai mulsa. Insya Allah dengan menggunakan mulsa, tadi Pak Reno sudah menggambarkan lapisan-lapisan humus akan terbentuk nanti, Pak. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, maka beberapa tahun ke depan, sawah-sawah kita ini akan kembali menjadi, kalau sawah ini kita kelola dengan baik, humus itu sudah benar, pertumbuhan tanaman akan baik, itu perkembangan hama atau OPT juga akan berkurang, Pak. Selama ini Bapak selalu mumet, puyeng karena keong emas. Ya kan? Besok enggak usah beli keong tok lagi. Enggak usah beli apa, beli emas saja. Ya, keongnya enggak ada. Syaratnya pakai mulsa, Pak. Ya? Kan banyak keuntungannya kan? Pada hari ini kalau udah nanam pasti cari racun keong. Kalau enggak habis sama keong. Nah, ini berebut. Mau diairi mau tidak, mau diairi keong banyak, tidak diairi rumput banyak. Nah, solusinya mulsa, MTOT tadi. Jadi banyak hal, Pak, keuntungan-keuntungan kita selain memperbaiki struktur tanah, fisik tanah, humus tanah, juga masalah OPT. Ulat juga demikian nanti. Ya. Kalau kita pakai mulsa, ulat gulung itu akan berkurang, Pak. Percayalah. Kenapa? Karena ulat gulung itu, seluruh ulat itu produknya dia makan daun padi. Rusak daun padi pasti dia minum. Kalau tak tempat air minum tidak kita sediakan, dia kecekik. Akhirnya mati sendiri. Paling-paling kalau ada karena kita menyediakan selokan-selokan itu tidak banyak. Nah, persoalan hari ini Bapak kan baru mulai, baru kenal, memang tidak akan percaya. Apa iyo, Pak? Apa orang ngapusi kan, kan? Iya, tidak percaya tidak mungkin, biasa itu, Pak. Tadi saya katakan tadi, mau rabi tadi kan? Kalau saya percaya, Pak. Ya, karena Mas diberikan kepercayaan oleh Mas Reno. Kalau yang lain kan belum diberikan kepercayaan. Ya, cuma tidak mudah meyakinkan orang itu, Mas Entot. Sulit. Maka mari kita belajar, diskusi. Belum lagi mengenai masalah apa lagi pemupukan. Ya. Pemupukan dengan MTOT ini berbeda dengan pemupukan biasa, Pak. Jauh lebih irit. Kalau perlu nanti kita gunakan cukup 50%, Pak Reno, pupuknya dari biasa. Kalau untuk tahap awal ini, Pak, biasa saja. Sama aja dulu. Padahal secara aturannya, Pak, nanti akan mengurangi pupuk kita. Nanti kalau dibilang berbeda nanti. Ya, silakan. Betul, sudah Sentot lah. Tapi menurut pengalaman kawan-kawan yang sudah mencoba, dengan menggunakan MTOT, itu penggunaan pupuk berkurang. Artinya berkurang lagi biaya kita. Ngolah tanah sudah tidak ada. Kalau bagi yang icir, nyemai tidak ada. Ya. Kemudian pupuk juga kurang. Hama juga kurang. Hasil semua biaya kurang, hasilnya malah naik. Kan pandai enak itu. Berarti aman mbah napa niku dermawan men jenengan niku. Apa ya nak? Giling-giling omah. Ayo penak-enak malah pula. Ora tapi kan